Pemirsa, jelang pendaftaran PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, terpidana kasus kematian Vina dan Eki seumur hidup ditemui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Rutan Kebonwaru dan juga Jelengkong untuk tes psikologi. LPSK melakukan asesmen terhadap 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam. Ya, mereka diantaranya adalah Hadi Saputra, Eka Sandi, Rivaldi, dan juga Supriyanto yang berada di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, dan juga ada Eko serta Jaya yang berada di Lapas Jelengkong, Kabupaten Bandung. LPSK juga mengasesmen di lokasi di Subang dan juga Cirebon. Nah, tes psikologi ini dilakukan untuk memastikan lagi psikologi dan mental mereka benar-benar tenang akibat traumatis kejadian beberapa tahun yang lalu. Kuasa hukum terpidana mengatakan PK akan didaftarkan pada hari ini, yaitu Rabu 14 Agustus di PN Cirebon. Ya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini diperiksa di Bareskrim atas laporan dugaan kesaksian palsu dari Aep dan juga Dede saat Vina dan Eki tewas di 2016 lalu. Didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal menjalani pemeriksaan. Saka Tatal berangkat dari rumahnya di Cirebon. Ini dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan juga pengawalan ketat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kuasa hukum meyakini kesaksian Aep dan juga Dede saat itu palsu dan meyakini bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan. Menurut mereka bahwa Vina dan Eki tidak berdasarkan scientific crime investigation dan memiliki celah untuk peninjauan kembali dapat dikabulkan. Pemeriksaan hari ini adalah keterangan Saka Tatal terkait 2016 terhadap keterangan Aep dan Dede. Jadi kita sudah bilang juga kepada Saka Tatal untuk kooperatif apa yang ditanyakan oleh penyidik dan membongkar semua peristiwa yang terjadi 2016 seperti apa. Karena keterangan Dede dan Aep itu kita lihat bahwa dia pun juga tidak menyaksikan terhadap kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kasus dari keterangan Dede ini mengakibatkan 7 terpidana hidup dan Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Maka dari itu, keterangan Dede dan Aep inilah bersumber dari awal. Dia faktanya, dia tidak melihat kasus terjadinya pembunuhan dengan pemerkosaan. Maka kita akan lihat akan perkembangan seperti apa nanti. Ya, Saka Tatal sudah siapkan. Ya, usai pemeriksaan terhadap Saka Tatal ini diinformasikan juga bahwa Bareskrim sudah menaikkan tahapan kasus ini ke penyelidikan. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Ibtu Rudiana? Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Bung Pitra Romadoni, selaku kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Lalu ada Pak Ito Sumardi, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, selaku Kabar Reskrim Polri tahun 2009 hingga 2011. Dan juga ada Bang Reza Indragiri, selaku psikolog forensik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Semangat pagi, Bang Alfat. Baik, saya ingin ke Bung Pitra dulu. Bung Pitra, kabarnya ini sudah masuk tahap penyelidikan, artinya semakin menyudutkan klien Anda, Ibtu Rudiana. Tanggapannya seperti apa sejauh ini? Ya, tanggapannya memang itu adalah prosedural ya. Kita menghormati proses hukum setiap apapun itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apalagi kita ini bernaung di institusi kepolisian dan klien kita. Terkait dengan penyelidikan, itu merupakan prosedur dan polisi juga tidak boleh menolak laporan setiap warga masyarakat karena itu sudah diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana. Akan tetapi nanti apakah pelapor ini bisa membuktikan tuduhannya kepada klien kami, itu nanti akan didalami oleh penyidik tentunya. Dan kita juga telah membuat laporan polisi terhadap mereka-mereka yang telah membuat fitnah kepada klien. Karena pada intinya ini kan tuduhan mereka itu macam-macam. Yang dibilang mereka Pak Rudiana merekayasa, yang dibilang mereka Pak Rudiana itu menyuruh si terpidana minum air kencing gitu. Saya kira itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah, sehingga kemarin itu kita telah proses gitu. Tinggal nanti bagaimana terpidana ini bisa membuktikan apakah Pak Rudiana ini benar-benar melakukan perbuatan tindak pidana itu atau tidak.
Nah, dan nggak bisa juga kita simpulkan penyidik melakukan proses penyelidikan bahwa benar Rudiana bersalah, tidak. Nanti kan ada gelar perkara, apakah si gelarnya itu dihentikan, ditindaklanjuti, atau tidak cukup bukti, itu nanti pendalaman seperti itu, Bang Alfat. Baik, Bang Pitra, kemarin juga maksud kami Saka Tatal sudah diperiksa oleh Baris Krim Polri, dimintai keterangan terkait kesaksian palsu Aib dan juga Dede. Ada bukti-bukti cukup banyak, 1 koper dibawa ya bahkan. Salah satunya adalah bukti terkait percakapan Vina dan kedua orang temannya yang menandakan bahwa tidak ada aksi yang dilakukan di belakang showroom. Dalam arti tidak ada keterkaitan Saka Tatal terhadap pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan bukti-bukti itu memperkuat alibi mereka, semakin menyudutkan Ibtu Rudiana. Seperti apa Anda melihatnya bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak Saka Tatal? Baik, Mbak. Terkait dengan laporan mereka ini kan berarti kepada Dede dan Aib ya, bukan kepada Pak Rudiana. Tetapi karena memang Aib ini adalah klien saya, jadi saya berbicara dari pandangan saya terhadap klien saya gitu loh. Nah, terkait dengan Aib yang katanya itu tidak benar keterangannya, ya, saya sudah tanya langsung kepada klien saya, yaitu Aib, apakah keterangannya itu konsisten atau tidak, kan gitu. Apakah keterangannya itu yang pernah ia berikan di kepolisian maupun di pengadilan itu benar atau tidak. Dia menegaskan itu bahwasanya keterangan dia itu benar. Bahkan Mbak, ada salah satu politisi ya yang meminta untuk merubah keterangannya gitu loh, dan dia mempengaruhi Aib ini agar dia mengikuti kehendak dari salah satu politisi ini dan mengikuti seperti yang Dede sampaikan. Akan tetapi dia menolak itu, ada rekamannya sama kita gitu loh. Dia menolak itu, dia sampaikan kepada politisi ini, Pak, mohon maaf Pak, apa yang saya lihat, alami dan ketahui sendiri itu yang saya sampaikan, dan saya tidak mau merubah keterangan saya. Itu keterangan di rekaman itu. Oh ya wes, kata dia gitu. Kalau seperti itu nanti kamu akan laga aja di pengadilan, kata. Ini kan udah mengancam juga nih kepentingan daripada seorang politisi ini melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya di luar kewenangan dia selaku penyelidik, karena dia kan bukan penyidik juga gitu, tapi dia sampai mempengaruhi saksi-saksi ini yang kita sesalkan seperti itu, Bung Alfani. Baik, saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, ini kan kasusnya kabarnya sudah naik ke penyelidikan. Nah, dengan selama ini juga statusnya dari Ibtu Rudiana juga masih sebagai perwira aktif begitu. Apakah kemudian perlu di sini untuk kemudian Mabes Polri menonaktifkan dulu Ibtu Rudiana dari jabatannya agar kemudian penyelidikan ini berjalan dengan lebih lancar? Tapi dijawab usai jeda ya, Pak Ito ya, karena kita harus jeda dulu. Kita kembali saat lagi usai jeda, kami kembali. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.